Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV10. Kembali berjumpa dengan saya Max Nata, tentunya di Koko Kongko bareng komunitas, di mana di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar tentang komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya. Dan kali ini Max sudah kedatangan tamu dari komunitas Gardal Karanganyar. Ini kepanjangannya adalah Gerakan Aspirasi Muda Lawu Karanganyar. Ada Bapak Nurman selaku ketua. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Di sampingnya ada Pak Gianto. Oh, Iya. Pak Gianto. Mohon maaf Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat juga ya. Bersama beliau berdua ini Pak Nurman selaku ketuanya, Pak Gianto Bendahara. sebagai bendaharanya ya. Sama koordinator untuk pelatihan. Nah, koordinator untuk pelatihan menjahit. Terlihat di sini beberapa produk ya sahabat TV10. Kalau tepat di depan saya ini adalah hasil jahitan dari teman-teman yang ada di Gardal Karanganyar, dan sebelahnya di sini ada beberapa jenis snack ataupun makanan yang merupakan hasil dari kreativitas UMKM yang ada di anggota Gardal Karanganyar itu sendiri. Kita ngobrol dulu nih tentang Gardal Karanganyar. Ini adalah gerakan Aspirasi Muda Lawu Karanganyar. Pak Nurman selaku ketua, boleh diceritain dulu, kita flashback ke belakang. Kapan adanya Gardal dan ini tercetus karena siapa dan dari pemikiran apa ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jujur kami adalah ketua yang kedua di Gerakan Aspirasi Muda Lawu. Ketua yang sebelumnya yaitu habis masa baktinya, maka ini ada pergantian dahulu. Dan perlu diketahui untuk sahabat-sahabat semuanya, Gardal ini lahir di awal tahun 2018, tepatnya di bulan Januari. Jadi saat ini sudah tahun yang ke-8 kami menjalani kegiatan Gerakan Aspirasi Muda Lawu. Sudah masuk SD kelas 2 ya? Iya betul Mas Dua, sudah bisa lari. Iya. Ya. Berawal semuanya itu dari buah pemikiran, dari kongko-kongko, sekedar ngopi-ngopi, kami melihat di pemerintah khususnya itu di masyarakat kami ini banyak usia-usia produktif, tetapi belum tertampung untuk masalah lapangan pekerjaan. Baik. Maka hal-hal apa yang harus kita lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita lakukan. Maka buah pemikiran tersebut kita cetuskan menjadi sebuah aspirasi Muda Lawu, yang dimana anak-anak muda ini mempunyai aset bangsa yang bisa memberikan kontribusi khususnya di Kabupaten Karanganyar melalui berbagai keterampilan-keterampilan yang dimiliki, diantaranya ya keterampilan fisik maupun non fisik, terus keterampilan di dalam organisasi, keterampilan yang mana bisa menumbuh kembangkan sebuah aspirasi untuk perkembangan Kabupaten Karanganyar. Dan beberapa tahun sudah kami laksanakan berbagai kegiatan, diantaranya untuk jahit, untuk tata rias, sablon, buga. Selain yang khusus untuk UMKM, sudah banyak produk yang kami buat, dan saat ini terus kami kembangkan sebagaimana harus menginspirasi, dan selain itu adanya kreativitas di dalam sebuah keterampilan, baik keterampilan fisik maupun non fisik. Demikian. Baik, terima kasih buat penjelasannya. Sepertinya lengkap sekali ya sama TV10. Nah, kalau ngomongin soal pelatihan-pelatihan, berarti di Gardal ini datang untuk pelatihan atau hanya untuk orang yang sudah memiliki skill tertentu? Ya, Pak Norman. ya, terima kasih. Sebagaimana visi misi kami, yaitu kan kalau boleh dibilang khairun nas anfa'uhum linnas. Baik. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk yang lain. Dan kami membuka Gardal ini yaitu sebagai tujuan adalah saling memberikan kemanfaatan. Dan yang bisa bergabung di sini adalah semua kalangan. Semua kalangan. Terbatas hanya Tidak terbatas, baik maupun laki perempuan sama saja, usia berapapun, tapi yang kami
jaring adalah yang usia produktif, yang mana masih bisa terus dikembangkan dan bisa menciptakan hal-hal baru. Selain dari masyarakat Karanganyar, ternyata juga diminati dari kabupaten tetangga Sekitar. iya, Mana seperti Sragen, Solo, Sukoharjo, Wonogiri itu ada. Nah, yang kita bergabung juga. bergabung, Dan itu diperbolehkan meskipun bukan KTP Karanganyar. diperbolehkan. Baik. Ya, dan untuk bergabung di Gardal kami lakukan data ataupun verifikasi sesuai keinginannya. Kalau ia ingin bergabung dalam keanggotaan, di dalam keanggotaan terus ingin pelatihan apa? Jahit, buka, nanti kalau buka larinya kepada jenis makanan, UMKM, masakan dan sebagainya, menciptakan wirausahawan di dalam bentuk kuliner. Terus kalau dia ingin menjadi pelatihan jahit, maka menjadikan dirinya minimal menjadi desainer. Selain daripada itu, kalau barbershop ya bisa jadi tukang pangkas rambut. Terus kalau salon ya nanti bisa tata rias. Terus juga keterampilan elektronik, karena saat ini sudah zamannya elektronik, jadi memberikan bekal untuk teman-teman. Tergantung nanti apa spesifikasi yang ia ingin ikuti di dalam pelatihan. Dan itu semuanya gratis. Dengan syarat apa ini? Ikut bisa gratis itu syaratnya apa? Atau tidak ada syaratnya? Tidak ada syarat apapun kecuali hanya fotokopi KTP. Fotokopi. Karena nanti setelah pelatihan tentunya akan kami keluarkan sertifikat. Baik. Bahwasanya yang bersangkutan sudah melaksanakan ataupun sudah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Artinya teman-teman yang sudah tergabung memiliki skill ini akan memberikan skill tersebut pelatihan dengan secara gratis. Ya, untuk teman-teman yang pengen membekali dirinya dengan skill-skill tertentu yang disediakan oleh teman-teman Gardal Karanganyar. Betul, ya. Dengan visi misi tentunya kembali lagi tadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk lingkungannya. Yeah. Bahkan ini meskipun namanya kan Karanganyar ya Pak ya, Gardal Karanganyar. Gardal Karanganyar. Kepanjangannya pun ada lawunya. Lawunya. Tapi ternyata yang diterima nggak cuma anak lawu ini. Iya betul. Umum ya. Yeah. Jadi siapa saja boleh mendaftar. Itu biasanya periode pelatihan tersebut bisa diakses lewat apa atau kapan biasanya? Untuk mengakses sendiri bisa datang langsung ke posko kami di Karanganyar Kota. Baik. Ya, di Karanganyar Kota di belakang rumah dinas Bupati, atau juga nanti bisa mengakses via WA pun juga kami terima. Selain itu ada juga nanti Facebook maupun Instagram yang ada di Gardal, nanti oleh admin akan direspon dengan cepat. Baik. Tentunya seperti itu. Jadi bisa dicek beberapa akun tadi ya, Facebook ada, Instagram ada, atau misalkan mau WhatsApp langsung nanya kegiatan juga bisa. Akan dibalas dengan fast respon begitu ya. Wah, luar biasa ini. Kegiatan yang luar biasa bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin saya geser ke Pak Gianto. No ya? Gianto. Oh Gianto, maaf saya salah terus ini. Pak Gianto sudah sejak kapan jadi anggotanya Gardal? Saya mulai masuk tahun 2019. Setahun setelah itu ya? Atau mungkin malah belum ada setahun ya? Belum ada. Belum ada setahun kemudian bergabung. Apa alasan pribadi Bapak untuk bergabung? Saya ingin berbagi, kan saya punya kemampuan untuk menjahit. Baik. Ingin saya keluar itu ingin berbagi kepada masyarakat. Itu saya dari teman ada Gardal Wadah itu, saya ikut terjun di situ. Diawali itu pertama itu kan sebelum pelatihan rutin itu kita diawali lokal karya selama 2 hari. Baik. Itu di daerah Matese di Paglengan itu. Habis itu terus sama ketua umumnya yang dulu itu kita rencanakan untuk ada pelatihan rutin. Baik. Mulai Januari 2020 baru diadakan pelatihan rutin. Tapi terjadwal itu. Dan terjadwal. Perasaan Bapak ketika sudah bergabung dengan Gardal bisa menyalurkan apa ya? Keinginannya untuk memberikan informasi dan skill kepada orang lain bagaimana Pak? Itu rasanya gimana gitu? Rasanya itu bisa berbagi itu senang satu gitu.
Ya itu kepuasan. satu kepuasan sendiri tuh Mas. Iya. Jadi saya nggak komersil, tapi ini demi saya nyalangi Untuk hari nanti. Betul. nah, gitu. Ini yang menarik ya sahabat TV 10. Biasanya kalau kebanyakan orang itu memberikan pelatihan atau apapun itu, Untuk kelas dan minta sebagainya, imbalan, tapi pasti ada nilainya yang kemudian diberikan. Tapi di sini memberikan tempat ruang untuk bisa berbagi, untuk bisa bermanfaat untuk sama-sama. Dan kalau misalkan ini nanti jadi sebuah skill ya Pak ya, bagi teman-teman yang ikut pelatihan, akhirnya keluarganya bisa dihidupi karena dia akhirnya punya skill menjahit dan sebagainya, itu akhirnya ngalir pahala buat Bapak. Ini menarik ya sahabat di 10. Gimana Bapak? Bahkan saya di Garda juga, di tempat saya juga saya luangkan waktu untuk pelatihan juga. Jadi untuk umum juga gratis itu. Jadi ya untuk jadwal di Garda ada, kita jadwal di konveksi pribadi juga ada. Ini sebentar lagi kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita, tapi kita jeda sesaat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Koko Kongko bareng komunitas bersama Gardal Karanganyar. Jangan kemana-mana. Ya, sahabat TV 10, balik lagi bersama saya Max Rata, tentunya masih di Koko Kongko bareng komunitas bersama teman-teman komunitas dari Gardal Karanganyar. Kalau tadi kita sudah sempat cerita-cerita tentang Gardal itu sendiri, dan ini di meja kita sudah ada beberapa produk. Ini adalah baju hasil dari teman-teman Gardal, ya. Jadi teman-teman Gardal juga ada pelatihan, tadi sudah diceritakan ya Bapak ya, tentang pelatihan menjahit, dan teman-teman hari ini sudah banyak yang bisa menjahit, paling tidak bisa menjadi seorang desainer dan bisa menjahit pakaian-pakaian yang ada di masyarakat sekitar. Nah, di sampingnya di sini ada yang menarik ya, dari depan kita kulik dulu sepertinya. Pak, ini namanya adalah, karena di Gardal sendiri ada beberapa UMKM yang sudah bertumbuh, sudah jalan. Ini contoh dari kuliner. Ada keripik bayam Brazil. Nah, bedanya dengan bayam biasanya, kalau teman-teman yang ada di rumah belum tahu, kalau bayam biasanya itu kan daunnya lebar ya. Lebar, betul. Daunnya lebar, tapi kalau bayam Brazil ini lebih apa ya, lebih kecil-kecil, dan kayaknya justru malah lebih krenyes-krenyes. Ini menarik. Ini adalah bagian dari hasil teman-teman UMKM yang ada di Gardal, dari dapur unik. Kemudian kita coba cek yang lain, dari apa lagi nih? Ini dari peyek peyek Mbah Uti. Koin bentuknya. Bentuknya koin ya. Ini menarik ya sahabat TV 10, karena kalau biasanya kita jumpainya sering kali di warung atau dimanapun itu bentuknya bebas begini. Bebas ya. Bentuknya umum. Ini masih dari peyek Mbak Uti juga. Tapi ada yang bentuknya menarik adalah koin. Kemudian yang lain juga ada keripik pisang. Ini The Kripko. Nah, keripik pisang dan banana chips, ada dua sepertinya yang pisang. Variannya saja yang berbeda. Iya, variannya berbeda. Ini original, kemudian ini adalah coklat. Kemudian di belakangnya masih sama ya. Ini keripik bayam Brazil. Barangkali ini adalah produk yang mewakili saja ya Pak ya. Sebenarnya ada berapa divisi yang ada di Gardal Karanganyar ini? Ya, untuk UMKM sendiri, khusus untuk jajanan makanan, ada beberapa, tapi yang mewakili sementara yang kami bawa ini. Jadi selain daripada itu, untuk UMKM sendiri itu tidak hanya, mohon maaf, tidak langsung beli jadi terus diolah, tidak, tetapi bahkan semacam bayam Brazil ini ditanam sendiri oleh anggota, ditanam sendiri baik di polybag mau, kan tidak butuh lahan yang luas ya, dan cukup tiap hari dipanen, Kak. Tiap hari dipanen begitu, terus dijemur sebentar, langsung bisa diolah seperti itu. Jumlah daripada yang
bikin tiap anggota. Setiap anggota itu ada yang bikin 2-3 produk. Baik. Jadi jumlah produknya itu ada yang sama. Semisal pisang mungkin ada rongginang, yang sama gitu. pisang itu ada. Ini yang baru yang baru terus diolah itu adalah jadi jenis sukun. Sukun akan jadi apa ini? Sukun ini akan menjadi makanan cemilan, tetapi nanti akan variannya sekaligus bentuknya berbeda. Baik. Jadi bentuknya dadu. Nah, seperti itu. Jadi nanti dikemas dengan lebih baik dan dengan all varian yang bisa diminati oleh masyarakat. Selain daripada itu, dari jenis umbi-umbian, contohnya dari singkong, dari ketela itu masih bisa untuk di varian yang lain, tidak hanya untuk keripik, tidak hanya untuk makanan karbohidrat, tetapi bisa untuk yang lain, nanti masih terus kita kembangkan seperti itu. Kalau di Gardal, ini cerita tentang UMKM yang fokusnya di bidang kuliner. Adakah Gardal-Gardal yang lain yang tergabung di Gardal Karanganyar? Untuk yang di mana? Yang di Gardal Karanganyar. Saya dengar ada Gardal Rescue, atau ada Gardal apa lagi itu? Sebagai pengembangan, karena kita itu hidup selalu berinteraksi dan bersosial, maka semakin berkembang. Anggota pun juga semakin berkembang, semakin banyak. Ada yang punya potensi masing-masing. Saya potensinya di pertanian, saya potensinya di peternakan, maka kita kasih wadah yang di dalamnya ada divisi Gardal Farm. Ini basically-nya pertanian, peternakan, terus pembuatan pupuk, sekaligus pembuatan pakan ternak. Sampai pada proses pembuatan tersebut. Iya, tidak betul. hanya terjun ke ternaknya langsung, atau kebunnya langsung ya. Iya. Tapi pupuknya juga bisa fermentasi. Pupuknya fermentasi. Pupuknya fermentasi. Nah, dari sini kan bisa, karena kelangkaan pupuk dan sebagai alternatif. Selain daripada itu, untuk Gardal Farm bagaimana bercocok tanam yang baik, terus bagaimana setiap tahun itu bisa minimal tetap 3 kali panen, terus juga pengembangan daripada bibit-bibit yang ada dengan stek buahnya ini masih bisa dikembangkan seperti kelengkeng, kalau di stek dengan ini, mangga di stek dengan ini, maka nanti hasilnya juga dengan baik. Selain itu, mohon maaf, Gardal Rescue di sini dalam bidang sosial kemanusiaan sekaligus tanggap bencana. Karena perlu kita ketahui Karanganyar itu ya mau di bawah kaki Gunung Lawu, potensi untuk bencana ya boleh dikatakan ada. Lebih-lebih di musim penghujan ada longsor, ada persiapan. Maka kami juga mencetuskan untuk Gardal Rescue biar nanti bisa ikut sekedar dalam artian membantu ataupun juga berperan serta aktif di dalam tanggap bencana konteks Gardal Rescue tersebut, sosial kemanusiaan ataupun tanggap bencana. Baik, berarti tadi ada Gardal Farm, ada Gardal Rescue, ada UMKM juga. Kalau ngomongin soal kegiatan Pak, dalam komunitas ini kegiatannya apakah setiap 1 bulan kumpul sekali atau 2 bulan kumpul atau seperti apa kegiatan rutinnya? Ya, untuk pelatihan setiap hari boleh dikatakan ada. Jadi ada pelatihan jahit, itu ada berapa mentor? Ada 4 mentor. Ada 4 mentor. Ya. Di tempat yang berbeda atau sama? Di tempat yang sama, kan ada ruangan atau kelas, tinggal diatur jamnya ya. Jamnya sama harinya sama. Harinya nanti menyesuaikan dari mentornya. Jamnya juga kita menyesuaikan dengan mentornya. Soalnya pelatihan bukan cuma jahit. Ada elektro. Itu di tempat yang sama. Jadi mentor elektro bagus sekalian, beliau itu seorang disabilitas tetapi mempunyai kemampuan luar biasa. Ya, Pak Narto. Terus itu untuk bukan juga ada waktu tersendiri. Salon ada waktu tersendiri. Barbershop, tata rias juga waktu sendiri, dan juga ada renang anak-anak itu. Kalau renang kita kolam renang, cuma kita mau fasilitas. Pelatihan gratis. Itu pelatihan renang juga gratis. Gratis semuanya. Tepatnya di mana Pak? Kalau renang di Embang Pari. Karena
pemerintah punya kolam renang sendiri, maka kami menggandeng pemerintah kabupaten, yaitu di kolam renang Intan Pari, miliknya Aneka Usaha. Itu untuk anak-anak tadi, khusus untuk anak-anak dewasa. Yang baru kami lebarkan ini adalah untuk pelatihan bahasa asing. Nah, ini boleh dijelaskan. Ini menarik ya. Terkait hari ini semuanya sudah global, artinya kita bisa bersinergi kepada tidak hanya lokal tapi internasional. Tapi yang jadi masalah, jadi barrier kadang-kadang adalah bahasa yang kita gunakan. Nah, ini seperti apa program dari teman-teman yang ada di Gardal? Ya, tentunya kan begini. Sebuah masyarakat ataupun di masyarakat itu perlu habit. Nah, habit ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Maka kebiasaan ini kalau kita kembangkan dan ini aja menjadi potensi keahlian, keterampilan untuk kedepannya, maka perlu kita bekali. Salah satunya yaitu dengan berbahasa yang baik, berbahasa yang benar. Nah, maka kami punya gagasan ini. Kita buka secara gratis pula untuk pelatihan kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Korea. Ini baru kita rintis. Saat ini yang berjalan adalah pelatihan khusus bahasa Inggris. Yang bahasa Jepang sama Korea baru nanti insya Allah ya lebih kurang perencanaan 2 bulan lagi karena membutuhkan media tentunya. Tidak hanya ngobrol tapi harus pakai media. Ya diantaranya modul dan sebagainya. Baik. Itu. Ini yang sedang dipersiapkan di Gardal ya. Untuk kegiatan yang sudah berjalan, apa sih bentuk sumbangsih dari Gardal kepada teman-teman? Contoh misalkan UMKM, apakah kemudian dibantu dalam penjualan atau bentuknya sebatas pelatihan dan selesai? Apa bentuk support yang lain? Gimana? Kan untuk buka ya Mas ya? Iya. Kan dalam pembekalan mungkin kan dari mentornya itu memberi pembekalan mungkin cara membuat contohnya nasi makanannya. Terus mungkin kebab. Baik. Nah, nanti pengaplikasikannya kan anggota supaya bisa jualan. Gitu. Juga makanan-makanan kecil itu nanti dari mentornya dikasih pembekalan untuk cara bikinnya gitu loh Mas. Baik. Jadi setelah dibekali cara bikin juga akan dikasih tahu tentang bagaimana memasarkan produk-produk tersebut juga. Konsep sederhananya berawal dari untuk anggota. Oh, baik. Ini konsep sederhananya. Terus selain daripada itu, monggo pemasarannya bisa ketok tular dari lesan tulisan ataupun dari medsos bisa. Tapi konsep sederhana awal adalah dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Kalau bisa dibuat anggota, oleh anggota, dibeli oleh anggota sendiri, yang mana ini sama-sama simbiosme, mutualisme. Ya, baik. Ini terima kasih banyak hari ini sudah mampir di Koko, sudah mampir di TV10 ngobrol-ngobrol bareng. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah dan barangkali karena ini terbuka untuk umum ya, Gardal ini. Sahabat TV10 yang ada di rumah boleh bergabung dengan Gardal ya. Barangkali membutuhkan beberapa pelatihan yang tadi, termasuk les renang untuk anak-anak. Ini terbuka untuk umum. Silahkan bisa hubungi di Facebook ataupun di Instagramnya. WA bisa. WA juga bisa. Datang langsung ke posko lebih baik. Langsung ke posko berada di belakang Rumah Dinas Tegalasri, Bejen, Karanganyar Kota. Silahkan langsung datang ke sana dan bisa ngobrol dan sampaikan apa kebutuhannya. Begitu ya Pak ya? Siap. Wah, siap jadi manfaat untuk masyarakat. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di sini Pak Nurman, Pak Gianto. Saya takut salah lagi. Terima kasih banyak. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Siap, terima kasih sama-sama. Terima kasih Koko. Dan semuanya TV Jaya terus berkah TV10. Amin. Saya pamit undur diri ya sahabat TV10. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.